Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, materi inti. Yang kelima, umpan balik. Yang keenam, penutup. Untuk meningkat acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon pada Bapak Caini SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada ibu-ibu calon ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru baik dari SD 1 Bejaindah maupun SD 3 Bejaindah yang saya hormati. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia hidayahnya serta nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita di hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara kegiatan ini, yaitu acara yang dinamakan kegiatan diseminasi, yang kurang lebih artinya itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada halayak ramai atau sekelompok orang agar mendapatkan informasi. Nah, dengan demikian saya harapkan setelah selesai kegiatan ini nanti, kita selaku penerima materi kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa dikembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya program guru penggerak ini, saya sangat senang sekali karena pendidikan di Indonesia ini mudah-mudahan akan maju dengan pesat. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang akan dipaparkan oleh Bu Natini dan Bu Erwina Ningsih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita kembangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya materi inti. Yang pertama materi akan disampaikan oleh Ibu Erwina Ningsih, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya bisa hadir dalam pemaparan kami, yaitu diseminasi budaya positif. Dan tak lupa saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Praja Harjosari, yaitu Bapak Zaini, yang begitu sibuknya sehingga dapat meluangkan waktu menghadiri diseminasi budaya positif kami. Adapun pemaparan dari diseminasi kami yaitu yang pertama tentang budaya positif. Bapak Ibu Guru semuanya pastinya tahu apa toh budaya positif itu, atau masih mendengar apa toh budaya positif itu. Sudah mendengarkan Bapak Ibu? Dari kata budaya positif, siapa yang tahu? Apa itu budaya positif? Kebiasaan dianjurkan. Ya, Kebiasaan yang dianjurkan. kebiasaan yang dianjurkan. Ada lagi? Apa itu budaya yang positif? Tidak ada? Oh ya, baik. Budaya positif yaitu bukan hanya sekedar tren saja, tetapi sebagai fondasi utama kita dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Benar kata Ibu tadi, Bu Ratna tadi, bahwa kebiasaan yang baik. Ya. Bagaimana sebuah sekolah itu membentuk budaya positif agar memberikan dampak dalam mendalam pada karakter siswa dan menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti akan mengetahui bagaimana cara-caranya untuk berbudaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif ini bukan hanya untuk guru saja yang diketahui, tetapi kita juga sebagai guru itu mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan pada seluruh warga sekolah, terutama pada peserta didik kita, sebagaimana yang akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, mempunyai budi luhur, pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara nanti, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak dan Ibu itu dari tahun kemarin sudah namanya tepuk pelajar Pancasila itu kan sudah mengerti, sudah praktekkan juga. Nah, karena budaya positif ini kita itu sudah menjalankan, sudah melakukan, tapi kan untuk memilahnya, oh ini termasuk apa, budaya positifnya apa. Nah, nanti di dalam mewujudkannya itu dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk konsep-konsep budaya positifnya, yang pertama yaitu termasuk disiplin positif. Kedua, hukuman dan penghargaan. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada lagi motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu adalah di antara konsep-konsep budaya positif. Dari konsep-konsep budaya positif ini, yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu lagi dari Ibu, Bapak? Apa disiplin positif? Ayo silakan. Disiplin positif. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Ayo Ibu.
Lanjut. Disiplin positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dari sini disiplin positif ini keyakinan-keyakinan kita apa yang kita yakini, nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di sekolah, terutama itu yang berpihak pada murid. Disiplin positif juga yaitu membentuk sikap mandiri anak. Nah, jadi anak itu kita bentuk menjadi sikap yang mandiri sehingga fokus pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Disiplin positif ini menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu dengan disiplin positif sudah melakukan, namun kita belum menumbuhkan kedisiplinan itu yang seperti apa. Nah, ternyata tanpa ada hukuman dan hadiah. Nah, ini disiplin positif nanti kita akan menumbuhkan seperti itu, Pak. Jadi anak itu tidak kita hukum, tidak, dan kita tidak memberi hadiah, tidak. Nah, nanti akan materinya akan berkelanjutan. Disiplin positif juga dalam Merdeka Belajar ini yaitu sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi kita tumbuhkan dialog bersama. Jadi kita ngobrol dengan anak di dalam satu kelas itu, kemudian apa toh yang diinginkan dalam kelas nanti. Ya. Jadi kita membuat tawaran dulu kepada peserta didik. Nah, kemudian dari dialog tersebut, ya, kita akan menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran dirinya. Jadi dengan adanya kita ngobrol dengan anak murid kita di dalam kelas, kita akan nanti itu menumbuhkan rasa tanggung jawab anak. Kalau misalkan saya melakukan seperti ini, harus mempunyai tanggung jawab kita. Dan penerapan disiplin positif itu harus menjadi gerakan bersama. Yaitu tadi seperti di depan tadi, bahwa disiplin positif itu tidak hanya untuk guru, jadi disebarluaskan oleh peserta didik kita. Contoh dari sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menjaga kerukunan warga sekolah. Jadi setiap sekolah itu anak-anak itu kadang kan sering kan di rumah itu terbawa, jadi emosinya atau bertengkarnya itu dibawa ke sekolah. Jadi tidak rukun nanti. Kemudian untuk menjaganya bagaimana? Nah, dari umpan balik tadi dengan kita mempunyai budaya positif, nah kita buktikan. Yang kedua, mentaati peraturan yang berlaku. Nah, untuk mentaati peraturan yang berlaku ini nanti kita akan materi selanjutnya nanti ada, yaitu tentang keyakinan kelas ya Bu ya, keyakinan kelas. Nah, nanti ini materinya akan bersambung. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Dan keempat, melaksanakan jadwal piket. Nah, untuk melaksanakan jadwal piket pastinya anak-anak, terutama anak-anak yang sudah kelas tinggi, itu akan membaginya sendiri, akan membentuk kelompok-kelompok sendiri, dan menghasilkan jadwal piket. Ada 7 cara menciptakan lingkungan belajar untuk siswa.
Yang pertama, suasana ruangan yang berbeda. Jadi ruangan itu tidak monoton, Bapak Ibu. Ruangan bisa kita rubah. Kadang berbentuk lingkaran, kadang berbentuk U. Ya, kita rubah. Bahkan kita rubahnya itu 1 bulan sekali, biar anak-anak itu termotivasi. Dan tempat duduknya itu juga berpindah-pindah. Jadi yang satunya bulan kemarin saya dengan sampingnya anak perempuan temannya, misalkan ada Gita, ada Nia, ada Rani. Nah, kita berselang-seling. Jadi biar anak itu beradaptasi, biar anak itu juga saling mengetahui teman yang lainnya. Kemudian perbanyak interaksi. Nah, dengan ruangan yang sering kita rubah, jadi guru itu banyak berinteraksi, tidak monoton saja. Enggak kita duduk saja. Kadang kan kita menerangkan itu sambil duduk. Ya wajar kalau capek, tapi kan kita sambil berjalan, sambil berinteraksi terhadap peserta didiknya. Kita datang satu gitu. Ya. Yang ketiga, beri perhatian yang sama ke semua siswa. Nah, ini perhatian yang sama. Jadi tidak usah membeda-bedakan. Ya, karena anak tetangga terus kita beri perhatian penuh, tidak. Yang keempat, pahami latar belakang murid. Nah, ini juga perlu memahami, ya, termasuk latar belakang murid itu seperti apa. Contohnya ada murid yang broken home, ada murid yang ditinggal pergi orang tuanya untuk bekerja jauh, ya. Kemudian ada yang anak itu maaf aja sosialnya itu kurang. Terus yang kelima, memberikan support penuh pada murid. Nah, ini penting juga, yaitu kita selalu memberi motivasi penuh kepada murid, baik itu motivasi untuk belajar, ya, untuk berangkat sekolah itu penting, dan itu biasanya dilaksanakan di akhir kita saat belajar selesai. Ya, setelah doa selesai pastinya kan kita mempunyai pesan terhadap anak. Kemudian yang keenam, gunakan teknologi. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah besar. Contohnya di kelas 4, 5, 6 itu mungkin sudah bisa ya Pak Bu menggunakan teknologi. Tapi untuk yang kelas rendah mungkin masih kurang. Nah, itu menggunakan teknologi itu bagaimana? Nah, contohnya kalau di kelas 6 kan kadang kita mencari materi itu pada Google. Jadi anak-anak itu dari sekolahan itu ada tugas seperti itu, mencari materi pada Google. Nah, itu gurunya itu memberi pengarahan dulu. Nah, pertama pinjam izin dulu kepada orang tua, boleh tidaknya. Kemudian apa tujuan dari meminjam dari HP tadi? Ya. Terus digunakan sebaik mungkin dari HP tersebut. Ya. Yang ketujuh yaitu menggunakan media pembelajaran dan praktek. Dari media pembelajaran ini kita di sekolah kita biasanya menggunakan video-video yang kita putarkan menggunakan LCD, ya. Kemudian setelah kita setelkan video, kemudian kita praktek. Nah, di sini ada contoh penerapan disiplin sekolah. Nggak kelihatan ya Pak Bu? Pemilihan warnanya. Nah, ini contohnya dalam penerapan disiplin di sekolah. Yang pertama, guru di sekolah memberikan contoh sikap positif saat berinteraksi dengan siswa atau sesama guru. Nah, ini sikap positif. Sikap positifnya itu apa? Contohnya, guru itu memberi keteladanan, memberi perilaku atau memberi berbicaranya itu yang baik, berinteraksinya dengan baik, ya, dengan sopan terhadap murid dan juga terhadap guru. Di kelas 6 itu saya karena mengaku di kelas 6, jadi anak-anak itu
saya terapkan kalau berbicara dengan gurunya itu menggunakan bahasa Indonesia. Bukan lagak, bukan, tapi untuk anak itu biar ada apa ya, sikap positifnya, ya, dengan sopan gurunya. Kadang kan kalau dengan bapak ibu guru itu kan ngomongnya semaunya sendiri. Nah, di sini saya terapkan seperti itu. Dan juga selain ke guru, ke murid juga, ke teman-teman sebayanya. Jadi kalau tidak bisa berbicara dengan sopan dan baik, saya bilang diam saja, nggak usah ngomong, seperti itu. Yang kedua yaitu memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Nah, ini memberikan bimbingan positif. Jadi kita membimbing anak itu tidak dengan hukuman. Nah, contohnya membantu siswa dalam memahami dampak dari perilaku yang diperbuat dan memberikan cara untuk mengubah. Nah, dari sini apa yang diperbuat, jadi kita mencari masalahnya apa, intinya apa. Jangan langsung tiba-tiba, hei kamu nakal, sini saya hukum. Kita cari dulu, analisis dulu apa itu dari kesalahannya si peserta didik tadi. Setelah memahami, baru kita mencarinya solusinya apa. Nanti di sini juga akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas ataupun berbagai proyek tertentu. Nah, hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab setiap siswa. Jadi anak-anak untuk kelas ini mungkin bisa ya Pak Bu diberi tanggung jawab, tapi kasihan untuk yang kelas kecil butuh bimbingan. Jadi Bapak Ibu guru yang kelas terendah, ya kelas 1, 2, 3 itu kita bimbing anak itu untuk bertanggung jawab. Contohnya apa? Dalam pengelolaan kelas. Contohnya dalam piket kan sudah terbagi. Nah, sikap kita sebagai guru itu menuntun, mengarahkan bagaimana toh piket yang baik, menyapu yang baik agar bersih kelasnya itu seperti apa. Selain itu cara membuang sampah. Jadi anak-anak itu kita beri contohnya, membuang sampahnya di tempatnya. Jadi kita itu memberi contohnya enggak main tunjuk Pak Bu, tapi kita memberi contoh dengan kita mengambil sampah tersebut. Dengan piket kita mengambil sapu, kemudian kita ikut menyapu. Nah, itu. Hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan. Nah, dengan seperti itu, anak mempunyai tanggung jawab kepemilikan di kelas tersebut. Kalau misalkan nanti kelasnya kotor, aduh, saya nggak bisa belajar dengan baik ini. Yang keempat, membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian dipastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil. Nah, membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas. Ini nanti juga ke materi keyakinan kelas. Nah, itu nanti ada beberapa yang akan dibuat untuk keyakinan kelasnya. Nah, kemudian diterapkan secara adil. Jadi untuk membuat keyakinan kelas nanti juga kita berinteraksi dengan anak, apa toh yang diinginkan dalam pembelajaran dalam kelas 6 itu, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir, memberikan layanan konseling dan dukungan mental untuk siswa yang sedang membutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan emosi dan perilaku. Nah, untuk Bapak Ibu di kelas terutama sekolah dasar itu kan tidak ada guru BK, adanya wali kelas. Kita sebagai wali kelas ya kita ngomong, kita menjadi BK-nya untuk anak kita. Nah, dari sini kita akan mengetahui karakter anak didik kita di dalam satu kelas. Satu persatu kita ketahui karakter apa.
yaitu budaya positif, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Nah, penghargaan adalah bentuk pengakuan atau pencapaian siswa dalam belajar. Nah, penghargaan ini diberikan dalam bentuk pujian, hadiah. Bentuk lain yaitu sesuai dengan prestasi siswa. Nah, ini sudah sering ya Pak Bu. Ternyata hukuman itu memiliki dampak negatifnya. Kadang negatifnya itu anak itu dendam, ada rasa dendamnya itu tadi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini yang pertama yaitu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dari jangka pendek itu menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari baik yang dilakukan dan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak. Menurut ini dari hukum oleh penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan yang tidak efektif ini merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka anak timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika ingin seseorang melakukan sesuatu, orang yang berusaha berhenti merokok, bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Itu contoh. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Nah, jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Nah, ini hati-hati Bu untuk merusak hubungan ini. Jadi kalau anak itu kita memberi motivasi kepada anak itu ya terus menerus, jangan sampai berhenti. Nanti kalau anaknya misalkan tidak pintar, terus tidak dikasih penghargaan, itu salah. Ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan, dan kelima penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Maksudnya di sini penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan tapi tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Nah, ini. Nilai positif yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini juga sering kita lakukan sudah, namun kita belum bisa mengartikan, belum mengarahkannya. Oh, ini termasuk perilaku apa? Kita sering melakukan. Ya. Nah, pada nilai kebajikan ini, yaitu sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita itu mau jadi apa? Contohnya kalau di sekolah kita sholat berjamaah, nah nilai kebajikannya apa? Yang pertama, nilai kebajikan sesuai dengan pembelajaran profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Kebajikan sendiri adalah sikap atau watak serta sifat karakter yang memungkinkan kita untuk menjadi dan bertindak dengan cara yang mengembangkan potensi ini. Nilai kebajikan yang berusaha saya tanamkan kepada murid-murid selama proses pembelajaran yaitu disiplin diri dalam mengumpulkan tugas, nilai kerjasama kerja kelompok itu dalam melaksanakan praktikum berkelompok, dan nilai semangat untuk belajar. Yang keempat, nilai positif yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini Pak Bu, ini penting, sangat penting sekali. Jadi seorang guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, guru itu sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Nah, bagaimana kalau guru itu sebagai penghukum? Sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru juga menerapkan posisi penghukum, ya, pasti akan berkata, patuhilah aturan saya. Awas kalau tidak mematuhi peraturan saya. Jadi ego ya, jadi guru egois. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, ternyata kata-kata tersebut tidak boleh. Yang ketiga, selalu, nah, pasti selalu. Yang terakhir, selesainya. Kita kan terhadap anak seperti itu. Pasti kamu selesainya terakhir. Pasti kamu yang nakal. Pasti kamu yang tidur terus. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Dengan kata dia, pasti yang dituju ya dia terus. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kalau guru sudah salah itu pastinya terus kita pura-puranya berbicaranya rendah, lembut. Tapi kalau kita merasa benar, ya kita ngegas bahasanya. Contoh-contoh yang kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid merasa tidak berharga dan setelah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ada hal negatif dari posisi teman. Yang selanjutnya ini teman, jadi guru sebagai teman.
Posisi ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu guru teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini kita sering menggunakan, tapi selanjutnya guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Dan yang terakhir, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Dengan kata-kata ini, mereka guru itu akan benar-benar menjadi sebagai teman bagi peserta didik. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Nah, pada saat ini kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab, kita juga menjadi pengawas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau itu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, dan posisi yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Sebagai manajer ini posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini juga kita tekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, selanjutnya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kita sebagai guru, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, guru dalam pencapaian posisi yang menjadi posisi manajer
di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman.